Kita bayangkan aja sudah gempa bumi aja nih ya. Gempa bumi aja sudah mengerikan. Ditambah dengan angin yang kencang dan di tengah-tengah danau loh adik-adik. Air, bukan permukaan tanah, air. Dan lagi perahunya cuman perahu nelayan adik-adik. Ya ampun, bukan perahu yang bagus, bukan kapal selam, bukan kapal yang pesiar yang besar, tapi cuman perahu nelayan yang gak punya layar loh adik-adik. Ya. Halo adik-adik, kembali lagi nih di Sekolah Minggu GPMRI Pekalongan. Mari kita mulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga selesai, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, langsung aja adik-adik untuk nyanyi satu lagu yuk. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Johan Taufide. Ceritanya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lause di ibadah online Sekolah Minggu GPMRI Pekalongan. Ya adik-adik sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap kami boleh sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, di sini ada nggak yang main TikTok? Atau main Instagram? Atau sering buka YouTube? Ayo siapa? Nah adik-adik, kalau misalkan nih di TikTok itu kan ada pilihan mengikuti dan diikuti. Nah adik-adik, kira-kira pernah nggak mencet mengikuti? Kalau misalkan adik-adik nih memilih untuk mengikuti seseorang, nah adik-adik kira-kira apa sih yang menjadi alasan kenapa adik-adik itu mau mengikuti orang tersebut? Beberapa hari yang lalu, Lause memberikan pertanyaan kepada teman-teman Lause, kenapa sih mereka itu mau mengikuti akun daripada seseorang gitu ya. Ternyata mau mencari positive vibe, terus pengen punya role model, terus mau tahu informasi, ada kepentingan, ya seperti itu. Dan semuanya isinya itu hal-hal yang positif gitu, hal-hal yang diharapkan itu waktu mereka mau follow atau mau mengikuti akun seseorang di Instagram, di TikTok, mereka pengen mendapatkan sesuatu. Jadi nggak cuman pencet aja mengikuti, tapi karena ada hal yang ingin mereka dapatkan dari akun tersebut. Nah adik-adik, tapi gimana ya kalau misalkan orang yang kita ikuti itu bermasalah? Kemarin ada loh berita seseorang karena ada masalah dengan seorang YouTuber, Instagramnya followersnya langsung turun. Dari yang banyak banget bisa sampai 50%-nya loh. Wah, cuman karena ada masalah. Wah, mengerikan juga ya. Tapi tahu nggak adik-adik, apa yang dilakukan manusia sekarang ini dengan yang ribuan tahun yang lalu sama loh. Waktu itu orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus juga sempat unfollow Tuhan Yesus. Waduh, gimana ya? Kenapa ya mereka unfollow? Nah adik-adik, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai 27. Matius pasal 8, ayat 23 sampai 27. Nah, Lause akan membacakannya ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan juga danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya adik-adik, waktu itu sebelumnya masih ingat dengan firman Tuhan kemarin, minggu lalu. Nah, firman minggu lalu adalah ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, nah, perikop yang kita baca tadi, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, itu adalah lanjutan daripada khotbah yang minggu lalu, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengikuti Dia. Nah, tepat nih setelah itu, ada kejadian yang membuat orang-orang yang awalnya mau mengikuti Tuhan Yesus menjadi ragu-ragu. Aduh, kok seperti ini ya? Ternyata waktu Tuhan Yesus mengajak mereka berlayar di Danau Galilea, ada angin ribut yang kencang sekali. Nah, kalau di sini kita mungkin tidak terlalu bisa mengerti ya sekencang apa angin itu. Tapi Lause itu sempat riset gitu ya, kira-kira kenapa sih angin ribut ini seperti apa? Ternyata angin ribut ini itu disertai juga dengan gempa bumi. Wow, gak cuman angin. Kalau angin doang ya angin kencang kan, tapi ini disertai dengan gempa bumi. Bayangkan saja. Wah, sungguh sangat mengerikan adik-adik. Pokoknya itu angin ribut itu sangat luar biasa mengerikan. Kita bayangkan aja sudah gempa bumi aja nih ya. Gempa bumi aja sudah mengerikan. Ditambah dengan angin yang kencang dan di tengah-tengah danau loh adik-adik. Air, bukan permukaan tanah, air. Ih, ngeri sekali kan, bisa tenggelam gitu ya. Dan lagi perahunya cuman perahu nelayan adik-adik. Ya ampun, bukan perahu yang bagus, bukan kapal selam, bukan kapal yang pesiar yang besar, tapi cuman perahu nelayan yang gak punya layar loh adik-adik, yang gak ada layarnya itu. Ya ampun, bayangkan saja betapa takutnya orang-orang yang ada di dalam sana. Nah adik-adik, terus bayangin lagi, mereka nggak melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidur. Mereka takut. Aduh, gimana nih? Karena Tuhan Yesus sedang tidur. Dan akhirnya ada satu orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan membangunkan Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan Yesus tolong, kami akan binasa, kami akan mati, Tuhan Yesus, kami akan mati. Wah, Tuhan Yesus setelah itu langsung bangun. Lalu yang unik adalah jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kenapa sih Tuhan Yesus berkata itu? Karena coba deh kita lihat perkataannya orang yang membangunkan Tuhan Yesus. Dia langsung berkata kita binasa. Kayak tidak ada harapan. Padahal Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Padahal baru saja mereka itu punya komitmen untuk mau mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka ternyata tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Aduh, gimana deh ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hebatnya setelah itu Tuhan Yesus menghardik angin dan juga menghardik danau itu. Dan akhirnya menjadi tenang. Wow, jadi tenang. Hebat sekali ya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Dengan hanya menghardik kayak bilang, angin, danau, tenanglah. Langsung tenang. Wah, hebat sekali ya. Tetapi, kok aneh ya nih ya. Kok orang-orang tuh malah heran. Malah bertanya-tanya Tuhan Yesus itu siapa. Padahal jelas kalau Tuhan Yesus itu bisa mengendalikan alam, artinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka malah bertanya-tanya Tuhan Yesus itu siapa. Mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Wah, sedih sekali ya adik-adik.
Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat meskipun angin yang ribut yang begitu mengerikan, Tuhan Yesus mampu meredakannya. Itu artinya Tuhan Yesus dapat melakukan segala hal meskipun itu mustahil, meskipun itu sangat sulit di mata kita. Nah, adik-adik misalnya nih, adik-adik waktu di rumah gitu ya, tiba-tiba gelap gitu ya, wah mati lampu, adik-adik pasti takut ya. Lalu pasti manggil siapa? Mama gitu ya, mama, papa, aku takut. Lalu nanti mama papa datang ke adik-adik. Nah, kalau misalkan mama papa nggak ada, gimana dong? Karena kadang-kadang mama papa bisa pergi keluar, ya kan? Tapi ada satu pribadi yang meskipun mama papa pergi, dia selalu ada buat adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Ya, adik-adik bisa kalau misalkan sendirian, takut, Tuhan. Nah, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya, temani saya takut gitu. Jadi berdoa sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu menemani kita. Lalu kalau misalkan ada ujian. Nah, kalau ada ujian, sulit banget soalnya. Nah, adik-adik ingat kalau Tuhan Yesus bisa meredakan angin yang begitu kencang dan gempa bumi yang begitu dahsyat, tentu saja Dia bisa menolong kita untuk memampukan kita dalam mengerjakan ujian. Maka dari itu, waktu kita mengerjakan ujian, kita harus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menolong kita untuk mengerjakan, tapi tetap belajar loh ya. Jangan mentang-mentang sudah berdoa tapi tidak belajar. Tuhan tetap meminta pertanggungjawaban kita. Jangan kita nggak belajar tapi kita berdoa sama Tuhan. Itu juga tidak baik. Jadi kita tetap harus belajar dan juga berdoa, adik-adik. Ingatlah selalu bahwa Tuhan itu, Dia itu Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Jadi janganlah takut lagi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ya, adik-adik, sekarang kita ayat hafalan dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Nah, ayat ini mudah loh, pendek, dan ayo kita sama-sama menghafalkan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, pendek kan? Kita pakai gerakan ya. Nah, seperti ini. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja, gitu ya. Diamnya diam saja. Lagi ya. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, adik-adik, sekarang coba kita baca ayat ini, tapi kamunya diganti dengan nama adik-adik. Oke? Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk Fide dan Fide akan diam saja. Nah, kira-kira itu ayat hafalannya. Ingat dan juga hafalkan ayat itu sehingga waktu kita takut kita ingat bahwa Tuhan itu yang berperang untuk kita dan kita tinggal tenang saja dan menunggu waktunya Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami tidak takut lagi. Kami mau bersandar kepada Tuhan ketika kami ada ketakutan, kami merasa tidak ada yang bersama-sama dengan kita. Kita beringat bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Ya adik-adik, tetap mendengarkan firman Tuhan dan stay healthy. Bye-bye. Oke, gimana tadi cerita firman Tuhannya adik-adik? Seru ya? Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga baru saja telah memberikan persembahan, kiranya Engkau pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan tangan-Mu di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan jam 10.